Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang Lelembut Bumi Perkemahan. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @sultanadi. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2018, ospek dilaksanakan selama 7 hari penuh yang dibagi 4 hari di kampus dan 3 hari di bumi perkemahan. Kegiatan ospek di kampus terlaksana dengan baik dan lancar, tanpa satupun insiden mistis. Namun siapa sangka, insiden mistis justru terjadi di bumi perkemahan. FYI, sebelum dimulai kegiatan bumi perkemahan, temanku yang paham akan hal mistis sudah melakukan pasang pagar dan izin pada penghuni makhluk lelembut bumi perkemahan. Tibalah pada hari ospek di bumi perkemahan. Kami berangkat menuju bumi perkemahan pada hari Jumat tepat setelah sholat Jumat. Para maba mulai di-drop dan tiba di lokasi pada sore harinya. Mulailah kegiatan beres-beres menempati tenda masing-masing. Malam pun tiba. Tepat setelah maghrib, disinilah mulai datang serangan. Satu persatu mahasiswa baru merasa sakit, dingin, dan pada akhirnya berujung pada kesurupan. Ada yang merasa sakit dan tidak nyaman karena melihat sosok wanita hingga diganggu oleh makhluk astral lainnya. Mahasiswa baru, sebut saja namanya Mirna. Dia seorang Nasrani, kesurupan lemas dan tak berdaya. Mirna merasa tubuhnya berat dan susah digerakkan. Teman-teman mencoba untuk mendoakan karena menurut panitia yang indigo, mengatakan bahwa Mirna ini diganggu makhluk penghuni tanah ini. Selama didoakan dengan cara Nasrani, Mirna merasa tubuhnya panas sembari senyum-senyum sendiri. Akhirnya Mirna sadar, namun badannya lemas dan terpaksa ia harus tinggal di tenda kesehatan. Malam semakin larut, kejadian kesurupan mulai bisa terkendali. Namun beberapa maba ada terkena hipotermia hingga harus dibawa ke rumah sakit yang ada di kota. Pada malam itu, 4 kali aku harus turun ke kota mengantar maba. Hari pertama pun berlalu. Kegiatan di siang hari pada hari kedua berjalan lancar. Masuklah pada jam malam saat itu. Kegiatan malam ini adalah api unggun dan pentas seni. Malam ini, pihak birokrasi datang ke acara kami. Beliau adalah petinggi fakultasku yang dimana beliau memiliki kemampuan supranatural. Aku bercerita kepada beliau mengenai kejadian kemarin malam. Beliau mendengarkan ceritaku dan sambil menarik nafas, serta memejamkan mata. Kemudian beliau berkata kepada aku, "Ya, di sini memang banyak. Untuk saat ini yang paling menonjol memang makhluk yang ada di pojok sana. Besar, berwarna hitam, berjubah hitam dan bermata merah. Dia seakan sedang mengawasi kita. Tapi insya Allah aman kalau kita nggak ganggu." Kemudian beliau pulang sekitar pukul 8. Setelah beliau meninggalkan lokasi, serangan datang kembali. Kali ini menyebabkan korban kesurupan yang lebih banyak dibanding malam kemarin. Mirna yang masih di tenda kesehatan mulai aneh. Ia kemasukan makhluk astral kembali. Sosok yang sama seperti sosok kemarin malam. Mirna dengan tubuh lemasnya tak berdaya seakan sesak dadanya. Senyum-senyum sendiri hingga bengong dengan pandangan melotot dengan tatapan kosongnya. Kami mulai mendoakannya lagi. Sebagian mendoakan Mirna dan sebagian membantu maba lain yang kesurupan. Kami mulai kewalahan hingga akhirnya panitia juga terkena serangan. Si Fitri dan Ila. Fitri berteriak di tenda panitia, merasa banyak makhluk yang mengawasi dan mengelilinginya. Si Ila teriak sambil menggeram dan mencakar-cakar orang yang di sekitarnya. Tenaga makhluk yang di tubuh Ila ini sangat kuat, hingga membuat kami yang memeganginya kewalahan. Temannya yang bernama Umam, seorang indigo, membantu menyembuhkan Ila dan Fitri. Akhirnya, Ila dapat ditenangkan dan Fitri mulai tenang pula. Namun, Fitri merasa masih ada yang mengawasinya.
pecah malam ini. Panitia lain juga mulai merasakan tidak nyaman. Si Villa merasa badannya berat. Dan mengatakan kalau dia melihat nenek yang ternyata nenek itu adalah sosok penjaga salah satu panitia yang bernama Yuyun. Beruntung si Villa tidak sampai kemasukan, tetapi hanya merasa pegal. Kembali pada Myrna. Jin yang memasuki Myrna ini tak kunjung keluar. Teman-temanku yang muslim juga mencoba mendoakan Myrna, namun tidak mempan. Dan Myrna seakan tidak merasakan apa-apa. Namun, ketika didoakan dengan cara Nasrani, tubuh Myrna bereaksi. Temanku Ferdi, yang juga Nasrani, mencoba mendoakan Myrna. Alhasil ditertawakan oleh Myrna dan senyum menyeramkan kepada Ferdi. Usut punya usut, ternyata Ferdi ini habis minum amer di warung depan perkemahan. Katanya Ferdi tidak suci dan meminum minuman haram. Makanya jin yang di dalam tubuh Myrna menertawakannya. Cerita lain tentang Ferdi. Kata maba yang sensitif, selama Ferdi berjalan, kakinya dikundeli sama makhluk astral yang berupa anak kecil. Makhluk ini suka pada Ferdi. Lanjut lagi ke perkembangan Myrna. Akhirnya Umam si Indigo meminta temanku yang bernama Lando untuk mendoakan Myrna dengan cara Nasrani dan melakukan gerakan seakan menekan dari dada hingga mulutnya, sembari dibantu Umam dari belakang. Berhasil, jin yang ada di dalam tubuh Myrna kini keluar. Keluarnya jin dalam tubuhnya tidak semerta membuat Myrna langsung pulih. Keadaan Myrna semakin tidak berdaya seakan energinya terkuras habis. Setelah Lando membantu Myrna, Lando merasa tubuhnya tidak nyaman dan merasa mual. Lando pergi ke toilet. Saat perjalanan, dia merasa dari belakang seakan ada angin besar yang langsung menghantam punggungnya. Blup. Melihat kejadian itu, Umam langsung menghampiri Lando dan berkata, "Kamu barusan ngerasa ada angin yang menghantam keras punggungmu?" Lando menjawab iya. Lalu, Umam menjelaskan kepada Lando bahwa itu adalah gangguan dari salah satu makhluk besar yang ada di sini dan menyuruh Lando untuk santai, tidak apa-apa katanya. Banyaknya kejadian mistis ini lantas membuat kami tidak melanjutkan kegiatan. Akhirnya maba disuruh istirahat semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Aku pun tidur di tenda panitia. Kami tidur rame-rame di tenda panitia, sengaja karena Fitri ini masih merasa tidak nyaman. Sebagian berjaga di luar bergantian. Aku tidur, di samping kiriku ada si Via dan kananku ada si Indra. Sesekali Fitri terbangun dan menoleh ke arahku cukup lama, lalu dia tidur kembali. Keesokan harinya Fitri cerita padaku kalau tadi malam dia tidak melihat Indra di sampingku. Dia melihat lama ke arahku karena di sampingku ada sosok wanita berbaju putih dan berambut lebat. Ketegangan di malam ini akhirnya berakhir. Setelah diusut, ternyata penghuni bumi perkemahan ini merasa tidak nyaman dengan tingkah laku kami yang mengganggu. Perilaku kami yang mengganggu itu seperti mengarahkan lampu senter ke atas pohon. Puntung rokok dibuang sembarangan dan kata-kata kotor yang diucapkan mengganggu kehidupan lelembut penghuni tanah ini. Sebagian orang yang sensitif menceritakan apa yang dilihat pada malam harinya. Ada yang melihat pocong beterbangan, makhluk hitam, pohon cemara kecil yang memiliki energi kuat, yang di sampingnya ada jalan setapak kecil yang katanya di situ berdiri berjejer pocong. Hari ini merupakan hari ketiga dan hari terakhir ospek di bumi perkemahan. Agenda hari terakhir adalah mengambil sumpah mahasiswa. Tradisi pengambilan sumpah mahasiswa biasanya dilaksanakan di bawah air terjun untuk menambah kesan sakral dan dramatis. Akan tetapi, mengingat teror semalam yang terjadi, membuat kami berpikir dua kali untuk tetap melaksanakannya atau tidak. Pada akhirnya kami melakukan musyawarah, dan akhirnya didapat kesepakatan bahwa tetap melakukan pengambilan sumpah mahasiswa dengan catatan dipercepat dan bagi yang sakit atau menstruasi dan juga sensitif
tetap di tenda perkemahan. Berangkatlah kami menuju Coban tepat sekitar pukul 11 dengan cuaca dan terik sinar matahari. Setibanya di lokasi, langsung bergegas kami mengatur formasi dan melaksanakan pengambilan sumpah mahasiswa. Selesailah kegiatan pengambilan sumpah mahasiswa. Semua berjalan dengan lancar dan baik. Lalu, langsung kami kembali ke bumi perkemahan untuk packing dan bersih-bersih. Setelah selesai packing dan bersih-bersih, langsung para maba kami kirim menaiki angkutan untuk kembali ke kampus. Terbagi menjadi 6 angkutan, yang masing-masing diisi kurang lebih 30 maba dan 2 panitia. Hatiku mulai lega, karena alhamdulillah kegiatan terakhir berjalan lancar dan tidak ada insiden. Tetapi ketenangan ini hanya berlaku sesaat saja. Di perjalanan menuju kampus, salah satu angkutan yang mengangkut maba mengalami kegaduhan karena maba yang bernama Ocha hampir kemasukan dan membuat tubuhnya lemas dan tidak sadarkan diri. Di angkutan lainnya, Asti, salah satu maba mengalami kerasukan. Kerasukan yang terjadi ini diduga karena beberapa lelembut penghuni bumi perkemahan dan Coban juga turut ikut dalam perjalanan pulang. Berdasarkan pernyataan panitia yang bisa melihat sosok gaib, ia menyatakan bahwa memang ada sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang yang ikut dalam angkutan ini. Ia duduk di kursi belakang pojok. Teror lelembut masih menghantui hingga rombongan maba tiba di fakultas. Ketegangan semakin terjadi tatkala saat itu ada maba yang mendadak pingsan ketika tiba di fakultas. Sesampainya di fakultas, panitia langsung menyuruh maba yang sensitif dan panitia yang sensitif untuk langsung meninggalkan fakultas. Kami memisahkan posisi Ocha, Asti, dan maba yang pingsan. Ocha diletakkan di lobi, maba yang pingsan di ruang BEM, dan Asti kami letakkan di ruang DPM. Sengaja kami pisahkan, karena apabila disatukan di satu ruangan yang sama, bisa membuat energi mereka semakin kuat. Ocha kami doakan hingga tak lama kemudian, dia tersadar dari pingsannya. Kemudian kami antarkan Ocha ke depan gerbang sambil menunggu jemputan. Sementara Asti masih susah untuk dikendalikan. Hingga didoakan, kami senandungkan surat Yasin hingga Asti kepanasan dan memberontak. Sahabat Asti yaitu panitia yang bernama Nanta juga membantu dalam proses menyadarkan Asti dengan mendoakan sambil dibisikkan di telinga Asti. Jin yang di dalam tubuh Asti memberontak sambil berteriak-teriak, "Saya tidak mau keluar!" Matanya melotot kemerahan, kerap kali tertawa menyeringai. Hingga akhirnya, makhluk yang ada di dalam tubuh Asti ini berhasil diatasi. Sialnya, jin yang ada di dalam tubuh Asti tidak sepenuhnya pergi, melainkan pindah ke dalam tubuh Nanta. Nanta langsung tergeletak, menggenggam tangannya erat dan mengaung seram. Kami pun mulai kewalahan. Kami memanggil beberapa orang untuk bala bantuan mengatasi kekacauan ini. Orang-orang yang membantu dari awal mual-mual hingga muntah karena kewalahan. Rupanya kerasukan yang terjadi memicu makhluk mistis penghuni kampus juga bereaksi. Menurut panitia yang sensitif, mengatakan bahwa ruangan DPM ini dipenuhi energi negatif dari makhluk mistis. Berwujud hitam dan mata kemerahan dengan jumlah yang banyak berkumpul di ruang tempat Nanta tergeletak. Di sisi lain, Asti yang sudah tersadar kami pindahkan keluar. Namun lagi-lagi Asti kerasukan sosok lain. Sosok wanita yang genit, terkadang menggerakkan tangannya seakan melakukan tarian dan sesekali menangis meneriaki Nanta. Asti menangis sambil menunjuk ke arah Nanta dengan berkata, "Kasihan Mbak Nanta, tubuhnya kesakitan. Mbak Nanta, kasihan Mbak Nanta, Nanta sakit." Nanta tetap di posisi tergeletak tak berdaya. Hingga akhirnya mulut Nanta berbusa dan mengeluarkan cairan. FYI, kejadian ini tepat pada jam maghrib. Akhirnya Asti tersadar. Namun, Nanta masih tidak ada perkembangan.
sehingga kami memutuskan untuk membawa Nanta ke masjid yang kebetulan dekat dengan lokasi kejadian. Kurang lebih ada sekitar 2 hingga 3 jam Nanta dalam kondisi kesurupan. Berbagai upaya kami lakukan dan alhamdulillah Nanta berhasil pulih kembali. Selesailah ketegangan mengerikan pada malam itu. Lagi-lagi saya berpikir ini sudah berakhir. Akan tetapi, nyatanya teror ini masih berlanjut. Hingga kurang lebih selama seminggu setelah ospek di bumi perkemahan. Masih ingat dengan hal yang menimpa Mirna? Yaps. Setelah kejadian di malam terakhir, paginya kami menghubungi kerabat Mirna dan langsung memulangkan Mirna. Ternyata Mirna tidak sepenuhnya sembuh. Jin yang sosok wanita yang merasuki Mirna juga masih menempel di tubuh Mirna dan ikut ke kosan Mirna. Berhari-hari Mirna diteror, sembari dibantu kerabat Mirna yang kebetulan berprofesi sebagai pendeta. Akhirnya wanita itu lepas dari tubuh Mirna. Teror masih dialami Asti. Asti masih sering kumat. Dalam sehari, Asti bisa kumat 2-3 kali. Sosok yang merasuki masih sama. Ya, dia adalah wanita penari dari Coban. Mata melotot dan tangan menari-nari. Kami bingung, gimana lagi untuk membuat Asti ini terlepas dari wanita penari tersebut. Hingga akhirnya berpikir untuk meruqyah Asti. Wanita penari Coban ini menyukai Asti, sehingga tidak mau lepas dan kembali ke asalnya. Kami mulai resah, karena kumatnya Asti ini tidak mengenal waktu. Pernah di malam hari dia kumat. Kami sangat khawatir, ditakutkan Asti kumat saat tidak ada orang di rumah, lalu kemudian mengambil benda tajam dan mencoba menyakiti dirinya sendiri. Temanku menyarankan untuk mencoba membacakan ayat kursi 100 kali kepada Asti. Tanpa berpikir panjang, langsung kami berangkat melakukannya. Aku, Nanta, Asti dan 2 orang temanku memulai membacakan ayat kursi tepat setelah sholat maghrib. Awalnya tidak berjalan lancar, namun saat memasuki bacaan ke-25 ke atas, tubuh Asti mulai bereaksi. Asti merasa kepanasan, pegal-pegal, dan matanya meneteskan air mata. Akhirnya sosok wanita penari Coban ini merasuki tubuh Asti, menari-nari dengan melototkan mata. Kami mulai memegangi Asti yang kerasukan. Asti berteriak kepanasan sambil berusaha menari dan melepas genggaman kami. Sampailah pada bacaan ke-100, dan temanku seakan membacakan sesuatu lalu menarik jin ini keluar dari tubuh Asti. Alhamdulillah berhasil keluar. Semua kembali menjadi normal, dan Asti sudah tidak kumat lagi. Mulailah Asti bercerita kejadian sebenarnya yang dialami dia. Ia bercerita bahwa sewaktu di Coban, ia melihat sosok wanita dan ia merasa tidak nyaman saat di Coban. Selain itu, menurut orang-orang yang membantu pemulihan Asti ini, Asti tidak hanya dimasuki oleh wanita penari yang ada di Coban, melainkan juga dimasuki oleh sosok korban reruntuhan batuan air terjun yang katanya wujudnya sosok wanita yang hancur di bagian kakinya. Dari kisah ini kita banyak belajar bahwa dimanapun bumi berpijak, disitulah langit dijunjung. Kita harus sopan dan taat aturan dimanapun itu. Sekalipun kita merasa kita bisa melakukan apapun di suatu tempat, tetap kita harus menjaga tata krama. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Sebagai makhluk yang hidup berdampingan, haruslah saling menghargai satu sama lain. Sekian dan terima kasih. Nantikan untuk kisah-kisah lainnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.